dari kelompok 5 mata kuliah reaksi kimia organik dari kelas PSPK 23B dari Universitas Negeri Medan. Dengan saya Tian Hutagalo dengan NIM 4232431025. Dengan saya Druanyuni dengan NIM 4232431022. Dengan saya Rina Simanjula dengan NIM 4232431026. Di video ini kami akan menjelaskan materi kami tentang Reaksi radikal bebas. Selamat menyaksikan. Bye. Halo, saya Putrinya Simanjula. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikal bebas. Apa sih itu radikal bebas? Radikal bebas dapat diartikan sebagai suatu atom atau molekul yang mempunyai elektron tidak berpasangan. Dengan adanya elektron tidak berpasangan ini akan mengakibatkan suatu senyawa atau molekul menjadi lebih reaktif. Yang kedua, sumber radikal bebas. Radikal bebas terdapat dari dua sumber, yaitu radikal bebas internal. Radikal bebas internal berasal dari oksigen yang kita hirup. Oksigen yang biasa kita hirup merupakan penopang utama kehidupan karena menghasilkan energi. Namun, hasil samping dari reaksi pembentukan energi ini dapat menghasilkan radikal bebas. Yang kedua, radikal bebas eksternal bersumber dari polusi udara, alkohol, rokok, radiasi ultraviolet, obat-obatan seperti anestesi, pestisida, sinar X, dan kemungkinan. Yang kedua, radikal bebas reaktif nitrogen space atau RNS merupakan radikal bebas yang sangat berbahaya, yaitu menyebabkan stres nitrooksidatif dan stres oksidatif, di mana stres oksidatif ini adalah keadaan yang jumlah radikal bebas melebihi kapasitas di dalam tubuh. Yang ketiga, pembagian radikal bebas. Ada dua radikal bebas. Yang pertama, senyawa bersifat radikal atau reaktif oksigen space atau ROS, yaitu produk simpangan berupa ion dan molekul reaktif yang berasal dari metabolisme oksigen pada konsentrasi rendah di dalam sel. ROS ini merupakan salah satu jenis radikal bebas yang mempengaruhi berbagai mekanisme seluler seperti proliferasi, metabolisme, dan diferensiasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi berantai radikal bebas. Ada 3 tahapan utama dari reaksi radikal bebas, yaitu 1. Tahap inisiasi. Pada tahap ini, molekul mengalami pemisahan homolitik membentuk molekul radikal bebas. Reaksi ini terjadi pembentukan radikal bebas dari molekul netral. Tahap ini diperlukan energi dari sinar UV, pemanasan atau inisiator radikal bebas. Yang kedua, tahap propagasi. Pada tahap propagasi, molekul radikal bebas bereaksi dengan molekul netral lain membentuk molekul radikal bebas baru. Tahap ini bisa terdiri dari beberapa langkah. Dan yang ketiga yaitu tahap terminasi. Pada tahap terminasi, reaksi radikal bebas diakhiri dengan tahap terminasi di mana 2 radikal bebas bergabung menjadi molekul netral. Inisiator atau pemrakarsa radikal bebas. Radikal bebas agar dapat berlangsung memerlukan baik energi dari sinar UV ataupun secara termal dari suhu yang tinggi. Untuk membentuk radikal bebas dapat digunakan senyawa inisiator radikal bebas. Suatu senyawa inisiator radikal bebas adalah senyawa yang labil secara termal, yang terurai menjadi radikal bebas melalui pemanasan sedang atau fotolisis. Stabilitas radikal bebas. Senyawa radikal bebas sangat reaktif dan memiliki waktu hidup yang sangat pendek, sehingga sulit untuk diisolasi. Radikal bebas memiliki stabilitas yang berbeda-beda.
Umumnya, urutan stabilitas radikal bebas mulai dari yang kurang stabil sampai yang kestabil adalah radikal metil lebih kecil dari primer, lebih kecil dari sekunder, lebih kecil dari tersier, lebih kecil dari alilik, dan lebih kecil dari benzilik. Halogenasi radikal hidrokarbon. Reaksi halogenasi radikal pada hidrokarbon dijelaskan melalui reaksi klorinasi termal pada metana. Jika reaksi klorinasi metana dilakukan dalam kondisi di mana jumlah metana jauh lebih banyak dari klorin, maka akan diperoleh produk monoklorinasi. Klorinasi sederhana dan ganda. Jika reaksi klorinasi metana dilakukan pada tahap kondisi di mana metana ekses terhadap klorin, maka akan dihasilkan produk monoklorinasi. Namun, jika klorinasi termal pada metana dilakukan pada kondisi metana dan klorin ekumular, seperti halnya monoklorinasi. Klorinasi ganda juga terjadi melalui substitusi rantai radikal. Mekanisme yang terjadi analog dengan monoklorinasi, perbedaannya adalah pada tahap propagasi. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang regioselektivitas klorinasi radikal. Suatu reaksi dikatakan regioselektivitas apabila reaksi terjadi secara eksklusif pada satu tempat dalam substrat. Klorinasi regioselektivitas dapat dicapai dengan hidrokarbon yang bereaksi melalui radikal bebas yang distabilkan oleh resonansi. Oke, materi yang selanjutnya yaitu komoselektivitas dari reaksi klorinasi radikal. Dikatakan komoselektif jika reagen menjalani jenis reaksi tertentu dari sekian kemungkinan jenis reaktif transformasi yang lain. Untuk menjelaskan komoselektivitas ini, kita bisa lihat pada reaksi sintetis alil klorina dari propena dan Cl2. Reaksi klorin dengan propena bersifat komoselektif. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang regioselektivitas reaksi klorinasi dan brominasi radikal. Monoklorinasi isopentana menghasilkan 4 kemungkinan produk monoklorinasi. Produk monoklorinasi ini diperoleh produk baik di posisi 2, 3, 1, dan 4 dengan komposisi relatif 22%, yaitu substitusi dari C tersier H 33%, substitusi dari C sekunder H 30%, dan 15% substitusi C primer H. Hal ini jelas bukan reaksi yang regioselektif. Dapat kita lihat pada tabel hasilnya, terdapat 2 faktor bertanggung jawab atas hasil ini, yaitu yang pertama adalah faktor statistik. Pada isopentana terdapat 4 jenis atom H yang berbeda, yaitu atom H merupakan bagian dari ikatan C tersier H, 2 atom yang menjadi bagian ikatan C sekunder H, dan 6 tambah 3 sama dengan 9 atom H sebagai bagian dari ikatan C primer H. Jika setiap atom H substitusi diasumsikan pada tingkat energi yang sama, monoklorida yang diproduksi akan memiliki perbandingan 1:2, dibanding 6, dibanding 3. Namun perbandingan ini tidak sesuai dengan hasil relatif, yaitu 8, 15, 50, dan 25%. Dari penjelasan yang tadi menunjukkan bahwa regioselektivitas dari klorinasi rantai radikal rendah dan regioselektivitas dari brominasi rantai radikal tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa bromin secara umum jauh lebih baik digunakan daripada klorin untuk halogenasi regioselektif dari senyawa hidrokarbon jenuh. Regioselektivitas brominasi radikal dibandingkan dengan klorinasi. Produk radikal bebas tersier lebih mudah terbentuk karena memiliki energi aktivasi yang paling rendah dan kestabilan produk yang paling tinggi, disusul radikal sekunder, primer, dan metil. Untuk menjelaskan selektivitas dari klorinasi dan brominasi, dapat kita lihat dari diagram berikut. Pada diagram energi dari reaksi klorinasi radikal ditunjukkan pengambilan H oleh radikal Cl dengan H dari 4 jenis alkil, yaitu metil, primer, sekunder, dan tersier. Secara keseluruhan, klorinasi radikal terjadi secara
eksotermik kecuali untuk radikal metil. Jika dibandingkan energi aktivasi dari keempat reaksi, maka energi aktivasi tidak jauh berbeda sehingga keempat reaksi ini dapat berlangsung secara bersama-sama. Kemiripan energi aktivasi disebabkan karena keadaan transisi dari reaksi klorinasi mirip dengan reaktan. Dari diagram energi dapat dilihat bahwa produk radikal bebas tersier lebih mudah membentuk karena memiliki energi aktivasi yang paling rendah dan kestabilan produk yang paling tinggi, disusul dengan radikal sekunder, primer, dan metil. Semakin stabil radikal bebas yang dihasilkan, semakin mirip keadaan transisi ke reaktan. Perbedaan kestabilan di antara para radikal bebas ini sangat kecil antara keadaan transisinya. Oleh karena itu, semua keadaan transisi memiliki energi yang sangat mirip. Dengan demikian, kecepatan reaksi juga sangat mirip. Hal ini menyebabkan rendahnya regioselektivitas radikal klorinasi hidrokarbon jenuh. Autooksidasi. Reaksi senyawa dengan oksigen dengan adanya nyala api disebut pembakaran. Autooksidasi. Reaksi dengan senyawa oksigen dengan adanya nyala api disebut pembakaran. Namun, reaksi dengan oksigen tanpa pembakaran juga dapat terjadi. Reaksi ini disebut dengan reaksi autooksidasi. Reaksi autooksidasi hanya terjadi melalui zat antara radikal bebas stabil. Reaksi autooksidasi yang berguna hanya terbatas pada reaksi substitusi atom hidrogen yang terikat pada atom karbon tersier, alilik, atau benzilik. Contoh autooksidasi yang penting di industri adalah sintetis sumen hidroperoksik atau dari sumena dan air yang melalui penataan ulang menghasilkan fenol dan aseton yang merupakan bahan kimia penting dalam industri. Reaksi autooksidasi yang tidak diinginkan. Reaksi autooksidasi yang tidak diinginkan dapat terjadi pada karbon eter yang teroksigenasi seperti dietil eter atau tetradofuran atau THF. Beberapa senyawa eter yang sering digunakan sebagai pelarut ternyata relatif mudah diautooksidasi tanpa sengaja. Mekanisme reaksi radikal bebas dari eter disebabkan oleh spesies radikal bebas lain yang menyebabkan terbentuknya radikal eter. Radikal eter selanjutnya berikatan dengan molekul oksigen dari udara membentuk radikal eter peroksida dan radikal eter hidroperoksida. Sekian video pembelajaran dari kami.